Kitab Wahyu dimulai dengan pernyataan Yohanes bahwa kitab ini adalah wahyu dari Yesus Kristus. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini menuliskan penglihatan Yohanes tentang masa depan. Pertama, Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes untuk menulis pesan kepada ketujuh jemaat. Seketika itu, Yohanes tersungkur melihat Tuhan Yesus yang digambarkan Yohanes berada di tengah-tengah kaki Dian dan serupa dengan anak manusia. Tapi, Yesus segera berkata, "Jangan takut," dan memberitahukan rahasia ketujuh bintang yang telah dilihat, yaitu pesan kepada tujuh jemaat yang saat itu sedang dalam masa yang sukar, yaitu dalam penganiayaan, penyesatan, dan penderitaan. Setiap jemaat memiliki kesukarannya sendiri-sendiri, dan Yohanes memberikan nasihat dan juga peringatan kepada tujuh jemaat di Asia Kecil. Setelah itu dilanjutkan dengan penampakan gulungan yang dilengkapi tujuh meterai. Disebutkan bahwa hanya anak domba Allah yang sanggup membukanya. Di sini kita akan melihat makhluk-makhluk supranatural memuji-muji Allah, lalu dibukalah ketujuh meterai itu. Dituliskan satu persatu isi meterai yang dibuka, dimulai dengan pembukaan 6 meterai. Selanjutnya, meterai yang ketujuh berisi 7 sangkakala. Dituliskan kengerian saat 6 sangkakala dibunyikan dan banyak kematian di waktu itu. Bencana semakin lama semakin dahsyat, bahkan manusia lebih memilih untuk mati karena kesukaran yang begitu dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Setelah itu, Yohanes memberikan selingan dengan membahas tentang 144.000 orang yang sudah dimenterikan dari suku Israel. Juga penglihatan tentang 2 binatang buas yang akan menguasai dunia nanti di masa depan, baik secara ekonomi ataupun secara pemerintahan. Bahkan, Yohanes melihat bahwa tidak akan ada yang bisa jual beli jika tidak menerima tanda binatang di dahi atau tangannya. Ini adalah simbol pemberontakan kepada Allah. Setelah jeda tersebut, Yohanes kembali melanjutkan penglihatannya tentang 7 sangkakala yang berisi 7 cawan murka Allah. Di sini digambarkan puncak masa kesusahan yang lebih dahsyat lagi, dengan dampak yang lebih luas meliputi seluruh bumi bagi semua makhluk yang hidup, baik yang di darat, laut, maupun udara. Lalu di akhirnya ditutup dengan perang terhadap Israel di tempat yang diberi nama Harmagedon. Disinilah Antikristus dan pasukannya akan dikalahkan Tuhan Yesus Kristus bersamaan dengan kedatangannya ke bumi. Setelah iblis dan pasukannya dikalahkan, Yohanes melihat Tuhan Yesus memerintah bersama orang-orang kudus selama 1000 tahun dengan gada dan besi. Barulah Yohanes melihat perang terakhir, yaitu perang Gog dan Magog di akhir kerajaan 1000 tahun. Setelah itu, iblis dikalahkan dan seluruh pasukannya dilemparkan ke dalam api yang kekal. Barulah Yohanes melihat tahta putih dan Tuhan Yesus berdiri sebagai hakim. Setelah itu, Yohanes melihat langit dan bumi yang lama lenyap, dan muncullah langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Dan akhirnya, Yohanes menutup kitab Wahyu dengan pernyataan bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Berbahagia orang yang menaati firman Tuhan dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha.